Halo Sobat ATR BPN, kira-kira masih ada yang bingung gimana sih cara melakukan permohonan hak milik perorangan dan apa saja sih syaratnya? Yuk, mari kita simak video yang berikut ini. Persyaratan pendaftaran hak milik perorangan. Yang pertama, mengisi formulir. Yang kedua, menunjukkan bukti atas hak. Yang ketiga, membuat surat pernyataan pemasangan batas. Yang keempat, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang kelima, fotokopi KTP dan KK kuasa atau pemohon. Yang keenam, SPPT PBB. Yang ketujuh, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Dalam hal dokumen, persyaratan berupa fotokopi maka harus dilegalisir oleh para pejabat yang menerbitkan dokumen atau pejabat umum. Alur pendaftaran tanah: mendatangi loket pelayanan pada kantor pertanahan setempat. Yang pertama, petugas loket menerima berkas dan dilakukan verifikasi dan melakukan entry permohonan. Petugas loket akan memberikan surat perintah setor atas biaya penerimaan negara bukan pajak dan tanda terima dokumen sebagai bukti pendaftaran. Yang kedua, pencetakan tanda bukti biaya. Dan yang ketiga, membayar biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah sesuai dengan PP nomor 128 tahun 2015. Berapa biaya pemeriksaan dan pengukuran tanah? Sesuai dengan PP nomor 128 tahun 2015, yang pertama, untuk tanah pekarangan, A. Pengukuran sama dengan luas dibagi 500 dikali 60.000 ditambah 100.000. B. Pemeriksaan tanah sama dengan luas dibagi 500 dikali 20.000 ditambah 350.000. C. Pendaftaran SK 50.000 untuk perorangan, pendaftaran SK 100.000 untuk badan hukum. Yang kedua, untuk tanah pertanian, A. Pengukuran sama dengan luas dibagi 500 dikali 30.000 ditambah 100.000. B. Pemeriksaan tanah sama dengan luas dibagi 500 dikali 10.000 ditambah 350.000. C. Pendaftaran SK 50.000 untuk perorangan, pendaftaran SK 100.000 untuk badan hukum. Pengukuran tanah. Petugas ukur menghubungi pemohon untuk menyepakati kapan dilakukan pengukuran dengan syarat pemohon wajib menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan. Pemohon bersama dengan pihak-pihak yang berbatasan melakukan kesepakatan terhadap bidang tanah. Pemohon wajib memasang tanda batas yang disepakati. Petugas ukur melakukan pengelolaan data fisik yaitu penggambaran bidang tanah, melakukan overlay hasil pengukuran dengan peta pendaftaran. Petugas ukur membuat peta bidang tanah dan surat ukur. Tahapan pemeriksaan tanah. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia A, yang dimana Panitia A mempunyai tugas sebagai berikut. A. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan. B. Meneliti dan mengkaji status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya. C. Mengadakan penelitian dan peninjauan lokasi fisik atas bidang tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan atau keadaan tanah, serta batas bidang tanah yang dimohon dan atau sekaligus mengadakan sidang. D. Mencatat sanggahan atau keberatan hasil penyelesaian. E. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan RTR. F. Membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan. G. Memberikan pendapat, pertimbangan, serta merumuskan kesimpulan atas permohonan hak berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan. H. Menyusun risalah panitia pemeriksaan tanah A. Penerbitan Surat Keputusan Kanta.
Persetujuan dokumen, data fisik, dan data yuridis oleh Subkoordinator Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Persetujuan dokumen, data fisik, dan data yuridis oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Persetujuan dokumen, data fisik, dan data yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan. Penerimaan pendaftaran SK Hak dan bukti pembayaran BPHTB. Yang pertama, setelah diterbitkan SK dalam jangka waktu 3 bulan, pemohon harus membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB pada Dinas Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Yang kedua, pemohon membayar SK pendaftaran hak. Dan yang ketiga, berkas kembali pada seksi survei dan pemetaan untuk diterbitkan 307 SU. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Penandatanganan sertifikat, pencatatan berkas pada buku tanah, penjahitan sertifikat, penyerahan sertifikat kepada loket, dan penyerahan sertifikat kepada pemohon. Demikian video cara melakukan permohonan hak milik perorangan dan syarat-syaratnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.